Sekarang masuk ke effect displays. Effect display itu adalah apa yang akan kita displaykan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu gimana caranya bisa menarik, tertarik dengan adanya kita. Kita ambil contoh Diana lagi. Come, stand up. Pose. Ya kan? Butik Zara di Mall Tunjungan Plaza. Tahu kan kalau di patung ada baju, ada rok, kacamata, semua dijual kan? Ya, ini patungnya. Effect display itu begini. Saya lagi jalan-jalan nih di mall pinggir jalan. Ini dia di belakang kaca nih, yang dipajang-pajang gitu kan. Tadinya saya ngeliat sekilas, biasa aja. Tapi setelah saya dilewatin saya merasa, loh, kok ada sesuatu yang menarik apa ya? Saya balik lagi. Wah, bajunya bagus, roknya bagus, celananya bagus, rambutnya bagus. Ini namanya efek display. Jadi ternyata apa yang dipajangkan, apa yang dipertontonkan, apa yang diperlihatkan, semua dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu, displaynya itu menimbulkan sebuah efek di mana orang itu bisa tertarik. Ini namanya efek display. Ya, itulah yang harus coba kamu kreasikan, kamu coba tampilkan. Sehingga pada saat interview, packaging kamu tuh lengkap. Si interviewer tuh tertarik, jatuh cinta, sehingga mau menerima kamu menjadi karyawannya. Buatlah efek display yang bagus. Apa saja kategori efek display? Clothing tadi termasuk. Ekspresi wajah dia yang senyum, rambut dia yang bagus, eye contact dia terang, alisnya bagus, bibirnya menor, pipinya habis ketabok, merah-merah. Ya kan? Itu fake display kamu tampilkan, ya. Gunanya itu. So, jadilah fake display yang menarik sehingga bisa menarik orang lain, ya. Lanjut. Paralanguage. Apa sih itu paralanguage dalam ilmu komunikasi nonverbal? Paralanguage is not about what you said, but how you say it. It's not about what you said, but how you say it. Bukan tentang apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Monica, tanya saya. Mas Priyo, how are you? Tanya. Mas Priyo, tanya Mas Priyo dulu. Mas Priyo, how are you? I'm fine. Ini namanya paralanguage. Apa kira-kira maknanya? Sekali lagi, tanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tanya. Mas Priyo, apa kabar itu? Mas Priyo, apa kabar? Baik. Apalagi? Apalagi? Ini bukan tentang apa yang dikatakan, tapi bagaimana mengatakannya. Yang dikatakan dengan yang dilihat antara suara dan penampakan, contradiction. Tidak sesuai, tidak match. Monica, how are you? I'm fine. I'm fine. You said that you are fine, but I can see from your face, your tones, your sounds that you are totally not fine. I can see that you have a big problem with your family, your boyfriends. Karena fine-nya ngomongnya nggak enak. Kan kabarnya baik katanya. Siapa? Fanny. Kalau baik kan berarti harus keluarin suara kan baik juga. Harusnya gimana? How are you? I'm fine. Thank you. What about you? Are you okay? Yes, I'm okay. Apa kabarnya Mbak Rika? Baik, Mas. Mas, gimana kabarnya? Oh iya, saya baik. Jadi benar-benar menunjukkan baik. Jangan ngomong baik tapi nadinya baik. Apa kabarnya? Baik. So, ini komunikasi yang salah. Sehingga orang yang menerima feedback dari kamu akan memberikan sebuah kesan yang negatif. Apalagi sesuatu yang baik contohnya. Berapa ratus orang dari kita yang salah mengucapkan kata terima kasih. Ya kan? Saya naik airline setangga, nyender di pintu, ini pintu keluarnya, set kaki ke depan, roknya belah, seng. Iya kan? Makasih Pak. Makasih ya. Makasih Pak, sampai ketemu lagi. Makasih. Penumpang keluar dari rumah. Aku duduk paling belakang, aku liatin aja. Makasih Pak. Makasih sudah terbang dengan kami. Makasih. Makasih. Ya kan? Iya, siapa? Naik pesawat apa? Lion. Kalau naik pesawat saya, catat pramugarinya siapa namanya, gak usah takut. Ketemu dengan saya, nggak saya apa-apain. Enggak lah, wah saya briefing habis deh. Ya, saya cowok deh,
Saya jantan, saya punya keluarga, saya punya anak. Tapi ketika saya harus melayani penumpang saya bisa choose. Ya kan? Ibu apa kabar? Sehat hari ini? Ibu mau pesen teh, kopi, atau susu? Atau mau pesen saya? Nadanya begitu. Pada saya cowok. Zaman muda saya tukang berantem. Saya tukang tawuran, Mbak. Dari mana saya belajar ilmu yang lenje-lenje ala-ala cowok-cowok yang jus itu? Tapi saya bisa belajar. Karena itulah dunia yang menyenangkan harus seperti itu. Ibu, maaf kalau tidak keberatan, mungkin makanannya harus menunggu dulu 10 menit ya, Bu. Setelah itu nanti baru saya antarkan. Ibu jangan marah ya, Bu. Enggak apa-apa, Mas. Yang ngomong gitu ternyata bukan ibu-ibu. Laki juga. Ya. So, itu namanya paralinguis. Jadi, suara, nada yang kita keluarkan itu jangan sampai menimbulkan kesan yang beda persepsi, beda responnya. Harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kamu ngomong terima kasih, terima kasih. Terima identik dengan sesuatu yang berkasih-kasih. Yang mungkin didengarnya itu harus enak. Terima kasih, selamat berbelanja di Indomaret, Alfamart. Ya kan? Mereka loh dek, gaji mungkin UMR. Ya kan? Tapi tahu nggak? Trainingnya mereka gila-gilaan tentang service excellence. Saya salah satu trainer yang pernah belajar, memberikan materi service excellence ke mereka. Di Surabaya ya. Jadi mungkin setiap ada pembukaan karyan baru gitu kan, saya diundang untuk jadi instrukturnya ngajar tentang service excellence. Jadi kalau mereka nggak mau ucapin salam, nggak diajarin Pak Priyo ya, gituin aja. Kalau misalnya kenal saya pasti ya. Kalau nggak kenal berarti ya bukan saya yang ngajar waktu itu. Ya, jadi terima kasih itu pasti baik. Terima kasih, Ibu selamat datang. Mau masuk pintu aja dibukain. Selamat datang di Indomaret. Belanja puas, Anda lemas. Ya kan? Ya, jadi rasa terima kasih itu harus enak diomonginnya. Selain terima kasih apa lagi? Maaf. Ya, gue kan udah ngomong Lia. Gue minta maaf Lia. Lu jangan marah lagi dong. Udah minta maaf sih, marah aja. Ya udah sih gitu aja, maafin gue. Oh, gue gampar juga lo Mas. Maaf tapi ngajakin berantem lagi. Banyak nggak kita dari gitu? Ya udah Pak, saya minta maaf Pak kalau saya salah. Ya udah Pak, saya minta maaf kalau saya salah. Itu bukan menunjuk maaf, kamu masih ada semacam kayak perlawanan diri seolah-olah kamu nggak menerima, nggak tulus kamu minta maaf. Ya kan? So itu yang seringkali kita lakukan dan itu salah persepsi sehingga orang yang kita ajak bicara tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Apakah bibit bobotnya itu sesuai dengan maksudnya atau tidak. Kan tadi katanya seni meyakinkan orang, Mas. Dengan nada kita seperti itu tidak meyakinkan orang. Orang itu tidak akan bisa menilai apakah yang kita ucapkan itu benar-benar tulus dari hati atau sekedar manis di bibir saja. Ibu, mohon maaf ya Bu. Maaf sekali. Kita nggak ada maksud loh Bu, delay 5 jam. Tadi pengennya malah 10 jam Bu. Ya, gak usah ngomong maaf Mas, saya nggak butuh maaf. Saya butuh pesawat ini berangkat. Iya baik Bu, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf sekali Bu. Ya, jadi pakai hati, pakai merem-merem, pakai nyembah. Ya kan, maaf. Ya, jadi maaf itu harus diucapkan dengan kata-kata yang benar-benar dari hati. Makanya banyak dari kita ngomong maaf tapi salah pengucapannya. Apalagi selain maaf? Permisi. Permisi ya Mbak. Permisi Mbak. Ya, kayak jagoan ngantri di Indomaret udah panjang-panjang, tiba-tiba ada ibu-ibu sama anak kecil. Mas ini ya Mas. Ya, ini orang, kemudian sabar dalam hati. Nggak tahu tata tertib apa nggak tahu aturan bagaimana. Udah sempat mau tak tegur. Bu, ngantri lah Bu, tolong budaya ngantri. Masnya udah ngeliatin ke aku. Maksudnya boleh nggak mungkin aku diduluin sama dia gitu kan. Tapi ternyata dia nggak ngomong, cuma ngeliatin aku doang. Tetap juga dilayani juga tuh ibu-ibu. Pas aku maju, Mas saya yakin Mas sudah diajarkan SOP bagaimana menjadi kasir yang baik. Sudah jelas-jelas kita bikin antrian. Berarti kan ini sudah dengan antrian Mas. Kenapa ibu-ibu itu ngasih barang terus Mas harus layani terlebih dahulu? Iya maaf Pak, maaf. Minta maaf ke saya. Kalau Mas ngomong izin dulu ke saya, nggak apa-apa, saya persilahkan.
Terus saya nggak buru-buru, tapi seenggaknya Mas tahu SOP-nya bagaimana. Oh ya baik Mas. Nah kayak gitu-gitu ya. So itu bisa jadi masalah. Permisi, apalagi? Minta tolong. Ya kan? Kadang orang minta tolong tapi kan nyuruh kayak pembantu. Saya setiap kali terbang selalu briefing sama pramugari. Dek, kita pramugari ya, bukan babugari. So jangan sampai kamu terbang dengan saya menunjukkan kamu jiwa pramugari, jiwa babugari. Kamu cantik di luar doang, pakaian seksi segala macam wangi, tapi kelakuan otak kamu kayak babu. Gimana membedakan Mas pramugari sama babugari? Oke, Monica. Jadi si Inem. Yaya. Jadi pramugari. Ya kan? Sekarang saya tanya. Yaya, maju ke depan. Maju ke depan. Kamu tadi jadi apa? Saya penumpang. Kita ngobrol ya. Mbak, udah lama jadi pramugari, Mbak? Berapa tahun, Mbak? Betah ya? Betah, Mbak? Mbak, gajinya berapa sih, Mbak, kira-kira jadi pramugari? Gaji, boleh nggak tahu gajinya berapa kira-kira? Oh, rahasia. Karena kayak ada rahasia-rahasia. Tapi orang tua setuju nggak sih, Mbak, jadi pramugari? Setuju. Udah punya pacar? Sudah. Pacar ngizinin juga jadi pramugari? Iya. Kan ada gosipnya tuh, Mbak, katanya kalau pramugari sering jadi simpanan pilot, Mbak. Pacarnya kira-kira cemburu nggak, Mbak? Enggak cemburu. Terus kira-kira Mbak jadi pramugari ini butuh berapa lama? Maksudnya ada rencana mau pensiun, mau berhenti, mau kerja lain-lain lagi, ada nggak gitu? Oh, gitu ya? Ngapain Mbak? Loh, saya ngajak ngobrol loh Mbak. Saya ngajak ngobrol Mbak ngajak kerja. Kira-kira ada rencana sampai berapa tahun mau jadi pramugari? Saya bosan mungkin. Umur berapa kira-kira? Sampai saya nikah. Sampai nikah. Mau nikah umur berapa Mbak? 25, oke duduk. Tepuk tangan buat Yaya. Mau nikah? Tadi jadi apa mau nikah? Babu. Pasar banget. Aku tadi ngomongin pembantu ya. Ini ngomongin babu. Madep sana. Mbak? Iya, Pak. Pembantu ya? Udah lama jadi pembantu Mbak? Baru? Gajinya berapa sih Pak pembantu? Iya, cuma 1 juta. 1 juta? Betah jadi pembantu sini Mbak? Enggak betah, Pak. Gak betah? Terus caranya gimana supaya pengen dapat pekerjaan yang enak gitu? Ya, berusaha semaksimal mungkin, Pak. Gitu ya? Iya. Boleh nyuci mobil saya nggak? Ya, saya suruh nyuci mobilnya. Iya. Sepatu saya juga semiri nanti ya. Setelah udah nyemir sepatu nanti tolong beli nasi goreng ya. Iya, baik, Pak. Oke baik, terima kasih, duduk. Tangan buat menikah ya. Kalau kalian melihat dari sisi komunikasi, mana yang babu, mana yang babugari, mana yang pramugari? Sama. Dua-duanya babugari. Kenapa? Monica jelas-jelas mana perannya jadi babu. Tapi ya aja kan perannya pramugari. Kenapa babu? Karena karakternya sama. Komunikasinya sama. Ina, beli makan ya? Iya kan. Cuci mobil ya? Iya kan. Ya, maju ke depan. Biar kamu paham. Kayaknya masih belum ada yang paham. Saya jadi pramugara, kamu jadi penumpang. Saya tadi ngasih berapa pertanyaan ke Yaya? Banyak. Sekarang kamu gantian tanya balik. Seperti apa yang saya tanyakan ke kamu. Saya pramugara aja. Mas pramugara ya? Oh iya Bu. Ibu apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sudah berapa lama jadi seorang pramugara? Oh terima kasih Bu. Kebetulan sudah hampir 7 tahun dan sekarang sudah senang lah. Ibu ada rencana naik pesawat mau liburan atau mau ada bisnis Bu? Oh ada liburan. Oh liburan. Berapa lama rencana Bu? 2 minggu. 2 minggu. Wah senang banget bisa jalan-jalan kayak Ibu ya. Ada yang sudah paham? Ya. Paham? Apa yang kamu pahami? Cara menjawabnya. Hmm? Cara menjawabnya. Cara menjawabnya. Terus apa lagi? Menanya balik. So, orang yang punya skill komunikasi bagus, dia akan punya skill komunikasi yang aktif, tidak pasif. Karena orang yang bicaranya pasif itu identik dengan orang yang pasti mudah direndahkan.
Orang yang bicara sama kamu pasti, nggak level nih bicara sama orang kayak gini, nggak nyambung, kayaknya nggak enak diajak ngobrol. Komunikator yang bagus adalah ketika diajak ngobrol, orang yang diajak ngobrol itu semangat untuk bisa ngobrol berjam-jam terus-terusan. Oke, silahkan duduk. Ya, pramugari fisik, tapi otak juga harus pramugari. Beda sama pembantu. Pembantu suruh iya kan, suruh apa aja mau. Pramugari saya lagi jalan. Mbak, tolong angkatin koper saya ke atas ya. Pas mau diangkat, pas aku dengar, dia ngeliat aku. Ibu, mohon maaf, mari kita angkat berdua bareng, Bu. Biar ringan gitu. Loh, saya kan nyuruh Mbak, ngapain harus bantu saya? Ibu, saya juga wanita seperti Ibu. Kalau saya ngangkat sendiri, saya nggak tahu apakah ini berat. Kalau berat nanti saya celaka, tulang saya patah. Ibu bisa garansi saya. Kalau saya baik-baik saja ngangkat koper ini. Manja banget sih pramugari gitu. Makanya Bu, mari saya bantu, kita bareng-bareng berdua. Udah, nggak usah saya angkat sendiri. Nggak sendiri. Sih? Karena itu selalu ajarkan. Orang akan dihargai kalau dia mau menghargai kita. Tapi kalau dari cara-caranya nyuruh kayak pembantu kayak tadi, saya nggak akan mengizinkan pramugari saya untuk dihina. Pramugari itu kan babu. Ya kan? Dia penumpang membayar kita bukan untuk menjadi tukang porternya dia, tukang ngangkatin koper. Kita pramugari pintar, cerdas. Kita dipekerjakan untuk menjaga keselamatan dia, mengikuti aturan yang kita punya. Hidup mati dia itu kalau kecelakaan itu semua tergantung kita. Dalam hal tugas dan tanggung jawab loh ya. Jadi bukan pembantu yang disuruh-suruh ngangkatin koper. Itu yang harus kita coba tanamkan ke semua penumpang-penumpang kita. Kalau ada penumpang kayak gitu mah nggak mah di AirAsia. Kalau di airline lain mungkin nggak apa-apa masih seperti itu. Pramugarinya masih geng-geng. Di kita mah nggak ada main. Ibu ayo berdua Bu biar lebih enak Bu. Takutnya berat Bu, saya nggak kuat. Saya habis sakit Bu, ayo kita berdua. Beda kalau yang ya kan? Cu. Angkatin koper nenek, Cu. Oh iya, Nek, dengan senang hati. Oh, berat. Mbak, panggil partnernya, ayo berdua. Jangan sampai kayak orang goblok. Maksain diri, semangat, anak baru. Pas diangkat, jatuh ke dia sendiri. Malu diketawain satu penumpang. Wah. Yang malu bukan dia doang, gue juga malu. Sampai pulang kerja tak marah-marahin. Lu pramugari tapi gayamu kayak porter aja. Gue bilang, udah tahu berat ngapain paksain diangkat. Lu kan bisa teriak biar gue aja yang ngangkat. Ya mas, maaf mas, nangis akhirnya. Bukan apa-apa, yang malu bukan lu doang, kita juga semua malu semua. Lu jadi bahan pertontonan gedebak-gedebuk di aisle, diketawain penumpang gara-gara kejatuhan bagasimu sendiri. Yang pinter sedikit kenapa? Gitu. Emang kayak gitu tuh nggak diajarin ya, tapi harusnya pakai logika. Ya kayak gitu tuh jadi pengalaman yang berbicara. Ya, itu gunanya paralanguage ya. Jadi kembali lagi ke ilmu komunikasi bahwa ketika kamu mengatakan sesuatu sebisa mungkin sesuai dengan bahasa tubuh kamu, jangan contradiction. Ya, terakhir adalah illustrator. Apa sih itu illustrator? Ilustrasi. Jadi ketika kita bicara sebisa mungkin, tadi kan PR-nya adalah 30% mulutnya doang suaranya, 70%-nya adalah non-verbalnya, itu adalah body language, bahasa tubuh kita. Jadi sebisa mungkin ketika kita ngomong, bahasa tubuh kita ikut bicara. 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 Bandingkan kalau saya ngomongin. Ketika kita ngomong, bahasa tubuh kita ikut bicara. Pasti tingkat meyakinkannya berkurang. Pasti tingkat meyakinkannya berkurang. Pasti tingkat meyakinkannya berkurang. Kenapa tangan saya tiba-tiba begini? Karena saya sudah melibatkan ilustrator saya ketika saya berbicara. Kalau tidak ada ilustrator, kamu tidak akan pernah attract attention ke saya. Loh, ini semua ilustrator yang berbicara. Jadi ketika kamu ngomong, sebisa mungkin bahasa tubuh kamu ajak ngomong. Karena 70%-nya yang bisa meyakinkan itu adalah bahasa tubuh kamu. Bukan suara yang keluar dari mulut kamu. Sampai sini dapat poinnya? Ya? Jadi ketika interview, semuanya main. Senyum, ilustrator. Baik, terima kasih Ibu. Non-verbal. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Lebih enak mana? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Non-verbalnya berbicara. Nah, itu poin penting. Jadi kamu meyakinkan tidaknya itu dari ini. Sebisa mungkin ketika kamu ngomong, libatkanlah Illustrator ini sebanyak-banyaknya. Supaya kamu terbiasa lebih nyaman. Karena semakin banyak kita mengeluarkan Illustrator, semakin banyak kita mengeluarkan Illustrator, semakin banyak kita mengeluarkan Illustrator, ini akan mencegah kamu untuk mengurangi rasa minder grogi kamu. Kalau bahasa tubuh kamu nggak kamu ajak bergerak, stuck, udah kayak robot, grogi kamu akan parah. Akan semakin memperbudak diri kamu sendiri. So, ajak dia untuk bergerak. Tapi ingat, porsinya harus pas, porsinya harus sesuai. Jangan ilustratornya bertentangan dengan mulutnya. Tahu ya, kadang ada saking groginya, ilustratornya itu bertentangan dengan apa yang diucapkan. Jadi nggak match. Ya, itu yang harus kamu waspadai. Sampai sini paham nggak basicnya komunikasi? Paham ya? Jadi supaya meyakinkan, senyum, eye contact, paralanguage-nya jalan, ilustratornya jalan, facial expresinya jalan, clothing-nya jalan. Nah, dari sini kamu akan bisa menjadi pribadi yang profesional yang menyenangkan pada saat interview. Clear? Ada yang ditanya sejauh ini mengenai komunikasi dulu? Yes, please. Betul. Betul. Good. Lepas ini selesai, kita nak mau bahas interview. Jadi ketika kamu interview ditanya dengan jawaban ini, pose kamu bagaimana, cara ngomong kamu bagaimana, kita akan bahas. So, keep pertanyaan itu, kita akan evaluasi pada saat interview. Setiap hari mulai dari hari ini ya, hari ini kita akan interview terus-terusan. Nanti akan terjawab. Ya. Nama saya Putri, saya dari Medan, Pak. Saya datang di tempat ini, kata Mas Bro Illustrator. Katanya semua harus diajak bicara. Ya iya. Tapi itu gak gitu juga, Dek. Aku bilang, itu namanya mau speech, mau pidato. Ya kan? Coblos saya. Kalau nggak coblos saya, kamu tak coblos. Ya, itu yang berlebihan. Nanti ada porsinya. Intinya adalah kita harus tetap ajak tubuh kita untuk berbicara. Itu Putri. Cukup ya? Cukup.